Dor. Jadi saya sampai pada gitu bang. Kita nanti buat video gitu. Wah, kayak di TV nih. Halo Mas Sabda. Halo. Apa kabar? Siang, Mbak Selamat Indri. siang juga, Alhamdulillah Pak baik, Sabda. sehat. Mbak Indri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Sabda, Indri tuh mau tanya dong. Boleh. sedikit. Kalau Nih. bisa saya jawab. Karena Indri nih sering lihat Pak Sabda posting-posting di sosial media Pak Sabda itu tentang Bipartit Institute. Oke. Itu tuh apa sebenarnya? Bipartit Institute itu apa Pak? Jadi Indri penasaran dan mungkin teman-teman di sosial media mungkin juga ada yang penasaran, tapi biar Indri wakilin aja deh. Indri yang nanya ke Pak Sabda langsung. Ya, jadi gini Mbak Indri dan teman-teman dimanapun berada. Jadi sebetulnya memang banyak juga yang menanyakan soal ini nih, apa sih Bipartit Institute setelah saya mau posting di media sosial saya itu. Jadi ceritanya begini Mbak Indri, saya ini kan sebetulnya pernah hidup di dua dunia, tapi bukan dunia alam gaib atau dunia iya. Saya tadi agak syok ya dengar Bapak ngomong gitu. Jadi bukan paranormal, Iya, gitu saya ya, agak bukan dunia kaget. gaib. Tapi saya pernah hidup di dua dunia, yaitu dunia sebagai manajemen perusahaan, tapi juga dunia di serikat pekerja. Nah, itulah yang kemudian membuat saya pengen mendirikan Bipartit Institute itu. Terlepas dari dua dunia yang tadi ya Pak, Pak Sabda itu kan dikenal sebagai aktivis serikat pekerja ya Pak ya, yang kita tahu gitu di sosial media. Bapak itu sangat aktif tentang aktivis serikat pekerja dan juga sebagai sekretaris jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Iya. Itu Bapak masih aktif juga? Masih, alhamdulillah masih, karena kan masa jabatan sebagai Sekjen Aspek kan ya sampai tahun 2023 nanti. Oke. Jadi saya tetap menjalankan itu. Jadi justru itu juga Mbak Indri. Jadi pertama kali saya kerja di ketika saya lulus kuliah, saya kerja pertama kali tahun 96. Oke. Nah, tahun 96 itu sampai sekarang saya masih ada di dunia pekerjaan, dunia usaha, dunia kerja lah ya, tapi dalam posisi yang jabatan yang berbeda. Nah, dalam perjalanan hidup saya itulah Mbak Indri, saya banyak sekali terlibat dalam berbagai aktivitas di bidang hubungan industrial, baik yang harmonis maupun yang berkonflik gitu ya. Saya melihat, mendengar, merasakan langsung berbagai kejadian-kejadian itu yang terjadi di perusahaan, baik di perusahaan saya dulu maupun di berbagai perusahaan-perusahaan yang memang menjadi anggota dari Aspek Indonesia. Karena saya jadi jadi sekjen dari Aspek Indonesia kan. Nah, sebetulnya kalau dari pengalaman saya itu ya Mbak Indri, semua pihak itu baik pengusaha, manajemen perusahaan maupun pekerja atau serikat pekerja itu sama-sama membutuhkan satu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Nah, ada banyak cerita yang berhasil juga hubungan industrial baik gitu ya. Ada banyak yang mungkin selama ini tidak terpublikasikan dengan baik. Nah, tapi ada juga nggak sih yang tidak berhasil hubungan industrialnya, komunikasinya? Ada juga. Nah, itu yang kemudian muncul di banyak media melalui konflik, banyak terjadi konflik-konflik antara perusahaan dengan serikat pekerjaannya atau dengan pekerjaannya. Nah, tapi berangkat dari pengalaman saya itu, tadi ya intinya bahwa sebenarnya semua pihak itu membutuhkan gitu, bukan sekedar menginginkan ya. Kalau definisi yang membutuhkan itu kan kayak Mbak Indri butuh makan, pasti harus makan. Betul. Beda dengan ingin makan. Kalau ingin itu kan kadang nggak butuh pun kita pengen makan sate, pengen makan donat gitu. Tapi kalau butuh, sebatas yang kita butuhkan, artinya udah kebutuhan yang paling dasar. Betul. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah sebetulnya di dunia usaha itu hubungan industrial, semua pihak membutuhkan adanya hubungan industrial yang harmonis, sehingga dari situ bisa kemudian tercipta rasa saling percaya, rasa saling menghargai, dan ujungnya tentunya untuk bisa membangun loyalitas pada perusahaan. Produktivitas perusahaan juga naik, kemudian keuntungan perusahaan juga naik, kemudian kesejahteraan juga tentunya akan naik gitu. Oh gitu. Selama pengalaman Pak Sabda ini apa aja penyebab hubungan industrial itu di sebuah perusahaan menjadi tidak harmonis menurut Pak Sabda sendiri? Ya, jadi banyak faktor Mbak Indri. Jadi, tapi faktor yang utama
dari gagalnya sebuah hubungan industrial itu adalah buntunya komunikasi, baik dari pengusaha, baik dari manajemen perusahaan maupun pekerja atau serikat pekerja. Itu penyebabnya itu hanya buntunya komunikasi. Perusahaan tidak membuka ruang komunikasi, pekerja juga kadang pakai pokoke gitu kan, serikat pekerja juga gagal menyampaikan aspirasinya secara komunikasi yang baik, sehingga terjadi banyak konflik. Tapi soal komunikasi yang efektif nanti dalam hubungan industrial, nanti saya akan tampilkan dalam video tersendiri waktu membahas itu. Tapi ini nanti akan lebih komplit lagi tuh soal bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis dengan komunikasi yang baik tadi gitu ya. Oke Mas Sabda, kita kembali ke alasan Pak Sabda kenapa mendirikan Bipartit Institute ini belum terjawab nih. Apa alasannya Pak Sabda mendirikan Bipartit itu apa sebenarnya Pak? Iya, jadi sebetulnya gagasan mendirikan Bipartit Institute sudah muncul tahun 2008. Waktu saya masih kerja di Balai Pustaka. Dan saya pada saat menjadi ketua umum serikat pekerja Balai Pustaka. Nah, waktu itu saya sempat bikin coret-coretan lah di laptop gitu, di komputer. Saya bikin semacam company profile untuk Bipartit Institute. Namanya sudah saya temukan di 2008 itu, Bipartit Institute. Kemudian saya bikin semacam, ya tadi company profile. Saya coba lempar ke beberapa sahabat yang memang bergerak di dunia industrial. Tapi waktu itu mungkin responnya belum terlalu baik gitu ya. Akhirnya ketika kemudian sampai akhirnya saya pensiun di Balai Pustaka, tapi waktu itu belum saya seriusin terkait dengan Bipartit. Berarti itu masih hanya sekedar catatan ya Pak? Gagasan di kepala saya gagasan yang sudah saya buat dalam bentuk tulisan di komputer gitu. Sampai Bapak selesai dari Balai Pustaka itu? Sampai saya Balai Pustaka saya tidak eksekusi ya, tidak saya realisasikan. Nah baru kemudian tahun 2021 ini saya seperti mendapat spirit lagi untuk merealisasikan itu, khususnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah. Jadi apapun undang-undang yang ada buat serikat pekerja, buat pengusaha, dulu ada Undang 13 tahun 2003, sekarang Undang Cipta Kerja. Apapun undang-undangnya sebetulnya semua pihak tadi, pengusaha, manajemen perusahaan maupun pekerja dan serikat pekerja sama-sama membutuhkan untuk bisa membangun hubungan industrial yang baik, yang harmonis, yang dinamis dan berkeadilan tadi. Apapun undang-undangnya, basicnya itu, semua hubungan industrial pasti semua butuh untuk itu. Kebutuhannya ya. Sebentar Pak Sabda, Ingrid potong sedikit. Tolong ceritakan sedikit aja tentang pengalaman hidup Pak Sabda dari pekerja biasa, kemudian jadi manajemen perusahaan, dan sekarang jadi aktivis dari serikat pekerja itu. Gimana pengalamannya Pak? Kayaknya complicated banget ya hidup Bapak tuh. Iya. Jadi saya tuh mulai pengalaman, saya lulus tahun 95 Mbak Indri. Lulus kuliah tahun 95, kemudian saya pertama kerja itu sekitar 4 bulan setelah lulus saya diterima di satu perusahaan pracetak. Pracetak itu perusahaan sebelum kepercetakan dia bikin film segala macam. Itu namanya PT Parama Spektrum Sejahtera. Saya cuma 9 bulan di situ tahun 96, mulai masuk Februari. Dan nah ini mungkin hampir sama seperti banyak teman-teman di luaran sana ya, ketika baru lulus kuliah atau baru sekolah kemudian melamar pekerjaan, pasti akan ditanya mau digaji berapa Mbak Indri kalau kerja. Jawabannya apa Mbak Indri? Maunya sih gede ya Pak, gitu. Tapi bayangkan Mbak Indri pada saat itu sebagai orang yang baru lulus, belum punya pengalaman pekerja, terus mau melamar di perusahaan yang pertama kali menerima Mbak Indri. Iya. Ya dipasrahin ke perusahaannya Pak. Jadi gitu kan, terserah deh. Nah, jawabnya pasti terserah deh. Nah, itu dia. Jadi kita nggak ada untuk bergeningnya juga bingung. Jadi memang saya juga dulu dikasih tahu sama orang tua saya, nanti kalau melamar pekerjaan, ketika ditanya berapa mau gajinya, jawab aja sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Kan gitu biasanya. Iya, betul. Padahal pada saat itu ada namanya upah minimum regional. Dulu namanya upah minimum regional. Tapi karena kita sebagai para pencari kerja sangat minim informasi itu, maka yang kita jawab selalu begitu kan, betul nggak, bro? Selalu kita jawabnya sesuai peraturan perusahaan. Nah, pada saat saya kerja pertama kali itu, saya diwawancara, saya jawabnya seperti itu, tanpa saya pernah tahu berapa sebetulnya upah minimum regional untuk DKI Jakarta. Akhirnya saya dikasih gaji katakanlah X rupiah gitu ya. Nah, kemudian saya masuk kerja berikutnya.
maksudnya masuk hari pertama saya kerja di perusahaan itu, saya ketemu teman SMP saya yang juga masuk di perusahaan yang sama. Waktu masuknya juga sama, jabatannya juga sama posisinya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, gajinya beda. Loh, kok bisa begitu? Terus gimana? Karena pada saat dia diwawancara, dia minta gajinya sekian, artinya di atas saya. Dia menyebutkan nominal ya? Dia nyebut nominal, X plus gitu ya. Akhirnya perusahaan memberikan itu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali para pencari pekerjaan yang sebetulnya tadi ya belum paham bahwa dia itu punya hak sesuai undang-undang berapa dia minimal bisa diupah. Nah, itu salah satu nanti yang di Partinus itu juga akan perjuangan ya? Bukan perjuangan, mensosialisasikan kepada publik bahwa Anda sebagai para pencari kerja maupun para pekerja itu punya hak, dan pengusaha juga punya hak. Jadi kenapa namanya bipartit institute? Karena dua belah pihak akan kita sampaikan informasi yang memang apa yang menjadi haknya pengusaha, apa yang menjadi haknya pekerja, apa yang menjadi haknya perusahaan, apa yang menjadi haknya serikat pekerja. Kemudian saya masuk di Balai Pustaka itu tahun 96. Tahun 96 saya masuk di Balai Pustaka, mulai dari bawah staf HRD, kemudian saya naik jadi kepala seksi hukum waktu itu tahun 99 sampai 2007. Kemudian dari tahun 2007 sampai tahun 2012 saya jadi manajer hukum, humas dan CSR. Nah, itu dari tahun 2007 sampai 2012. Nah, uniknya gini Mbak Indri, ketika saya kerja di posisi manajemen itu, saya kemudian mendapat tugas dari tahun 99 kalau nggak salah ya, itu saya mendapat tugas dari perusahaan. Tadi yang saya katakan di awal, saya ini pernah hidup di dua dunia tadi. Saya di manajemen hukum, kemudian pada tahun 2000 saya pernah turut mendirikan serikat pekerja Balai Pustaka. Nah, menariknya adalah saya pada saat itu menjadi kasubag hukum di Balai Pustaka, manajemen nih, gitu kan. Kenapa saya bisa akhirnya menjadi pendiri serikat pekerja? Karena pada saat itu ada surat dari Kementerian BUMN, dari Menteri BUMN kepada seluruh BUMN yang meminta kepada seluruh direksi BUMN untuk memfasilitasi pendirian serikat pekerja di perusahaan masing-masing. Waktu itu belum ada tuh. Setelah reformasi kan kemudian semua BUMN dipersilakan untuk mendirikan serikat pekerja, dan saya menjadi tim fasilitatornya untuk mendirikan serikat pekerja. Jadi di satu sini saya sebagai manajemen sebagai kasubag hukum di Balai Pustaka, tapi juga pada saat yang sama saya mendirikan serikat pekerja di Balai Pustaka. Dan saya juga pernah mewakili manajemen dalam proses penyelesaian persisian hukum industrial. Waktu itu masih ada namanya P4D dan P4P, belum ada PHI namanya. Dan itu saya jadi kuasa hukumnya pihak manajemen, gitu kan. Nah, kalau sekarang saya di dunia serikat pekerja, saya menjadi kuasa hukumnya pekerja, gitu kan. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman itu yang saya pikir saya pengen bagi dengan masyarakat ya. Sangat penting itu Pak, ilmu seperti itu kayaknya masyarakat juga pasti akan sangat terbantu dengan sosialisasi nanti yang akan bipartit institute lakukan. Itu sangat membantu. Termasuk saya sendiri agak kaget juga tadi, gitu kan? Kagetnya apa? Kaget, iya, shock terkait dua dunia salah satunya. Jadi bagaimana juga kita ya pertama kali mau kerja itu kita bingung gitu Pak. Itu hal yang sangat mengagetkan untuk saya, karena awalnya pasti ya udah kita menyerahkan karena udah kerja di syukur kalau saya pribadi gitu loh Pak, untuk lulusan baru lulus belum tahu mau kerja apa, dan takutnya kalau saya minta gaji sekian nantinya akan dibilang loh kamu kan nggak punya pengalaman, kita akan dibalikkan. Ketakutan itu akan ada selalu. Pasti saya yakin masyarakat di luar sana berpendapat sama dengan saya. Jadi waktu tahun 2005 saya jadi ketua umum Serikat Pekerja Balai Pustaka, waktu itu posisi saya sebagai kasubag hukum. Tapi pada saat yang bersama saya memimpin aksi unjuk rasa seluruh karyawan Balai Pustaka, demo menuntut digantinya direksi dan komisaris seluruh direksi dan komisaris Balai Pustaka. Dan itu sampai ke Kementerian BUMN. Karena waktu itu memang direktur utama kita, direktur keuangan kita terlibat menjadi tersangka kasus korupsi. Akhirnya banyak sekali hak karyawan yang tidak dipenuhi, tidak dibayar, sampai gajinya terlambat berapa bulan, tunggakan uang kita ke mitra-mitra juga tertunggak. Jadi setelah itu kita merasa ini nggak bisa, harus diganti. Jadi kebayang kan sebagai kasubag hukum, saya adalah manajemen,
Tapi pada saat yang sama saya ketua Musyawarah Pekerja Balai Pustaka, saya memimpin aksi unjuk rasa menuntut direksi dan komisaris semuanya diganti. Oh, tuh. Kan gitu. Biasanya kan orang ngeliat, oh Kasubag Hukum ya kepanjangan tangannya manajemen. Betul, gitu kan. harusnya Bapak melindungi manajemen. Tapi ini malah kebalikannya, Bapak memimpin untuk. Betul, karena pada saat itu saya sudah ingatkan sebagai Kasubag Hukum, saya ingatkan bahwa ini berpotensi korupsi, ini berpotensi nggak benar gitu kan. Tapi ternyata pelaksananya malah apa yang jadi saran saya tidak dilaksanakan, bahkan menjadi tersangka, kemudian direkturnya, akhirnya dampaknya ke karyawan tidak bisa mendapatkan gajinya bisa tertunda sampai 6 bulan, asuransi Jiwasraya, kemudian BPJS, jam sostek pada saat itu juga tidak dibayarkan oleh perusahaan. Wah, itu sangat perih lah. Miris sekali saya dengar ya Pak. Itulah kemudian di satu sisi saya sebagai manajemen, di satu sisi sebagai serikat pekerja, tapi saya berusaha untuk objektif aja. Ketika kemudian manajemennya tidak benar, pimpinan perusahaan tidak benar, maka kewajiban saya selaku serikat pekerja untuk bisa memperjuangkan hak-hak pekerja yang tertunggak itu. Tapi alhamdulillah kemudian setelah aksi unjuk rasa itu tahun 2005 ya, direksi dan komisaris Balai Pustaka semua diganti sama Kementerian BUMN. Setelah kita melakukan aksi unjuk rasa sampai 3 kali di Kementerian BUMN, saya kemudian menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian BUMN yang intinya bahwa BUMN sepakat dalam waktu 30 hari akan mengganti semua direksi dan komisaris. Dan itu semua langsung diganti Pak? 30 hari kemudian semuanya diganti, direksi dan komisaris. Bersih. Akhirnya diganti direksi baru, komisaris baru, kemudian secara perlahan alhamdulillah kemudian Balai Pustaka menjadi lebih baik. Hak-hak karyawan dipenuhi, dibayarkan. Kemudian setelah semuanya sudah normal kembali, tahun 2012 saya memutuskan untuk mundur dari Balai Pustaka. Loh, ini kenapa Pak? Kok malah mundur setelah semuanya memang baik? Saya kemudian diminta oleh teman-teman di Aspek Indonesia untuk menjadi sekjen. Waktu itu tahun 2012 ada Kongres Nasional Aspek Indonesia. Memang saya sebelumnya kan sudah aktif di Aspek ya, sebagai ketua OSIS Balai Pustaka, pernah jadi wakil sekjen, pernah jadi wakil presiden juga di Aspek. Tapi itu jadi sekjen di Aspek harus full time. Nah tahun 2012 itu saya dapat tawaran itu, kemudian saya memutuskan oke, saya pensiun dini dari Balai Pustaka. Setelah semuanya sudah normal gitu ya, hak karyawan sudah dibayarkan semua, direksi sudah ganti, bisnisnya sudah mulai perlahan berlanjut dengan baik. Akhirnya saya mundur dari Balai Pustaka dan saya full time dari tahun 2012 sampai hari ini, sampai tahun 2023 nanti masa jabatannya, dan saya menjalani dunia serikat pekerja sebagai jalan hidup saya sekarang ini. Gitu, ini tahun 99 itu saya pernah ditugaskan oleh direksi Balai Pustaka untuk menjadi perwakilan perusahaan hadir dalam pendirian musyawarah besar pendirian Federasi Serikat Pekerja BUMN. Waktu itu memang belum ada kan serikat pekerja di BUMN karena masih baru reformasi. Kemudian berarti pertama itu? Iya, jadi memang setelah reformasi kan kemudian dibuka perusahaan-perusahaan boleh mendirikan serikat pekerja, dan kemudian Menteri BUMN pada saat itu mendorong semua direksi BUMN untuk memfasilitasi pendirian serikat pekerja dengan perusahaan. Tapi sebelum itu mereka mengundang semua dulu nih perwakilan perusahaan-perusahaan BUMN itu hadir untuk membentuk Federasi Serikat Pekerja BUMN. Nah, saya hadir sebagai peserta pendiri di acara musyawarah besar pendirian Federasi Serikat Pekerja BUMN itu tanggal 9 Juni tahun 99. Itu yang pernah saya lakukan ya, jadi pengalaman lah gitu ya. Kemudian saya juga akhirnya aktif dalam berbagai kegiatan di Aspek. Kemudian sampai sekarang menjadi sekretaris jenderal di Aspek Indonesia, jadi sekretaris jenderal juga di Jamkeswat KSPI. Sekarang juga menjadi anggota Majelis Nasional di KSPI sampai tahun 2022 nanti. Nah, selain itu saya juga punya pengalaman karena tadi ya aktivitas saya di Aspek Indonesia, akhirnya periode 1 Januari 2012 sampai Desember 2014 saya menjadi anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi DKI Jakarta. Itu unsurnya kan ada unsur serikat pekerja, ada unsur pengusaha, ada unsur pemerintah, ada unsur akademi, dan juga tokoh masyarakat juga. Nah itu sehingga berdasar berlatar belakang itulah maka saya merasa
banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang bisa saya sharing kepada publik melalui Bipartit Institute yang sifatnya lebih terbuka, bisa diterima oleh pengusaha, bisa diterima oleh pekerja, bisa diterima oleh manajemen dan juga serikat pekerja. Gitu. Wow, jadi ternyata pengalaman Pak Sabda itu menarik banget dan banyak sekali ya, iya menurut saya. Dan yang Bapak ceritakan dan tadi saya rangkum banyak sekali ya pengalaman Bapak. Hingga akhirnya karena semua pengalamannya Pak Sabda itu, maka Pak Sabda akhirnya mendirikan Bipartit Institute ini. Iya, jadi berdasarkan pengalaman itu ada di 2 dunia tadi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan tahun 2020 kemarin, sehingga saya teringat dengan gagasan lama saya yang akhirnya saya pikir saya harus merealisasikan gagasan lama saya dan saya ingin jadi pihak atau Bipartit Institute pengen menjadi pihak yang bisa kemudian menjembatani komunikasi antara pihak pengusaha dan juga pekerja dan serikat pekerja. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya alasan utama saya mendirikan Bipartit Institute, itu ada 4. Ada 4 alasan utama, dan ada teman-teman yang lagi menyimak, ada 4 alasan saya mendirikan Bipartit Institute. Pertama tentunya tadi berbagi pengalaman. Mbak Indri, ya. Bisa pengalaman diri saya sendiri, bisa juga pengalaman orang lain. Karena sepanjang saya menjalani dunia kerja tadi, mulai dari Balai Pustaka, dari Parama, Balai Pustaka, dan seterusnya sekarang, banyak sekali informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman pihak lain yang baik-baik tapi tidak terpublikasikan. Nah, jadi berbagi pengalaman itu adalah menjadi alasan pertama saya, baik pengalaman diri maupun pengalaman dari orang lain ya. Kemudian juga karena saya juga pernah Mbak Indri pada saat jadi ketua Balai Pustaka itu, saya menjadi tim perunding perjanjian kerja bersama, mewakili unsur pengusaha manajemen. Pernah. Saya juga pernah sebagai ketua serikat pekerja pada saat itu mewakili menjadi tim perunding perjanjian kerja bersama, mewakili serikat pekerja gitu. Jadi pernah mewakili sebagai tim perundingnya manajemen, pernah mewakili tim perundingnya serikat pekerja. Jadi bisa merasakan gimana sih sebetulnya secara psikologis manajemen ketika dia berunding dengan serikat pekerja. Gimana sih secara psikologis serikat pekerja ketika dia berunding dengan manajemen. Saya pernah merasakan 2 psikologis itu, kan? Betul. Rasanya perbedaannya gitu. Sangat terasa banget. Jadi di satu sisi serikat pekerja pengen meningkatkan kesejahteraan, saya dari sisi manajemen harus hitung-hitungan berapa omset, berapa pendapatan, berapa keuntungan yang bisa di-sharing kan gitu kan. Terus bagaimana untuk bisa meningkatkan produktivitas dari pekerja. Tapi di satu kesempatan saya menjadi tim perundingnya serikat pekerja yang sifatnya saya minta kenaikan ini loh, saya minta kesejahteraan ini loh. Dan di situ saya juga harus paham tentang laporan keuangan perusahaan. Perusahaan ternyata untung nih Pak, maka wajar kalau kami dari serikat pekerja menuntut keuntungan itu menjadi bonus, misalkan penambahan uang transport, penambahan uang makan. Jadi karena saya pernah merasakan secara psikologis 2 dunia tadi, jadi saya pikir saya ingin berbagi pengalaman. Itu alasan saya pertama. Kemudian alasan saya kedua masih dalam konteks berbagi, Pak Indri. Karena manusia itu kan sebenarnya intinya harus berbagi. Betul. Jadi yang kedua alasan pertama, alasan saya kedua adalah berbagi pengetahuan. Jadi sepanjang saya menjalani pengalaman hidup saya dari dunia kerja sampai hari ini, banyak sekali pengetahuan, baik pengetahuan diri saya maupun pengetahuan orang lain yang bisa saya berbagi kepada orang banyak. Tadi contoh bagaimana melakukan negosiasi ketika Mbak Indri sebagai calon pekerja baru misalkan ya, mau kerja di satu perusahaan. Apa yang harus kemudian dipahami oleh calon pekerja, undang-undang tenaga kerja, undang-undang cipta kerja, kemudian kontrak seperti apa, kemudian bagaimana haknya itu kan ada ilmunya, ada pengetahuannya bisa berbagi. Tidak saja berbagi pengetahuan tentang hukum tenaga kerjaan, tapi juga bagaimana membagi pengetahuan tentang bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Nah itu nanti akan ada video tersendiri yang akan saya buat khusus untuk itu. Khusus untuk itu ya Pak. Alasan ketiga saya masih konteksnya berbagi. Saya berbagi kebaikan. Jadi insya Allah nanti Bipartit Institute dalam setiap postingannya, dalam setiap media sosial, dalam setiap kontennya itu selalu ingin menyampaikan tentang hal yang bersifat kebaikan.
selalu akan muncul kata-kata positif dari Bipartit Institute. Jadi tidak ada namanya menghujat gitu ya. Nanti Bipartit Institute tidak akan mengeluarkan statement ataupun konten yang sifatnya menghujat pihak lain, marah-marah pihak lain, enggak. Kita pengen membudayakan komunikasi yang baik dan efektif antara serikat pekerja, antara pengusaha dan manajemen. Dan itu yang saya pikir disitulah yang kemudian dari dasar saya mendirikan Bipartit Institute. Nah, alasan keempat saya masih konteksnya tetap berbagi. Saya ingin berbagi solusi. Nah, Bipartit Institute ingin menjadi bagian dari upaya untuk bisa mendapatkan win-win solution. Serikat pekerja mintanya apa, pekerja mintanya apa, kemudian pengusaha dan manajemen mintanya apa, itu kan harus dikomunikasikan. Betul. Nah, komunikasi yang baik itu tentunya harus terus dikampanyekan. Bahwa salah satu forum komunikasi yang bisa dibentuk dalam satu perusahaan adalah namanya lembaga kerjasama bipartit. Nah, lembaga kerjasama bipartit itu isinya manajemen perusahaan, pekerja atau serikat pekerja yang mewakili. Tapi soal LKS bipartit di perusahaan nanti saya akan buat dalam video tersendiri yang khusus mengupas tentang itu. Gitu, Mbak Indri. Oke, baik Pak Sabda, sangat komplit penjelasan Pak Sabda ini ya, betul-betul membagi pengalaman terutama kepada saya dan teman-teman di luaran sana. Benar-benar bermanfaat ya. Sangat Pak, apalagi banyak teman-teman kita yang baru akan memulai dunia kerja dan mereka tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Sebelum ditutup, kira-kira apa cita-cita Pak Sabda untuk Bipartit Institute? Bipartit Institute. Jadi selipet Pak. Jadi apa nih cita-cita Pak Sabda untuk Bipartit Institute ke depannya? Iya, jadi Bipartit Institute saya akan jadikan sebagai lembaga konsultan hubungan industrial. Tapi lembaga konsultan hubungan industrial ini yang saya harapkan bisa memberi manfaat buat kedua belah pihak, yaitu buat pengusaha dan juga buat pekerja maupun serikat pekerja. Nah, caranya tentunya saya harus semaksimal mungkin untuk bisa terus mensosialisasikan tentang pentingnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah, selain sebagai lembaga konsultan hubungan industrial yang nanti mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat manajemen perusahaan, buat juga pekerja, buat juga serikat pekerja, karena saya Bipartit di situ akan berada dalam posisi yang di tengah gitu ya. Dan selain itu juga saya berharap cita-cita besar saya nanti Mbak Indri, Bipartit Institute bisa menjadi lembaga pelatihan kerja. Oh ya ampun, itu cita-citanya sangat bagus sekali Pak Sabda. Maksudnya, amin, itu sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang belum dapat pelatihan. Betul, karena kan di media massa banyak informasi yang macam-macam ya terkait dengan cipta kerja. Sekarang lebih fleksibel. Pengusaha boleh sangat mudah untuk merekrut karyawan baru, sangat juga mudah untuk mem-PHK karyawan. Tapi terlepas dari undang-undang itu, sekali lagi saya kembali lagi ke awal bahwa apapun undang-undangnya, semua pihak sebetulnya membutuhkan untuk bisa membangun hubungan sosial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas dari si pekerjanya. Nah, disitulah kemudian Bipartit itu akan saya jadikan sebagai lembaga pelatihan kerja. Harapannya nanti Bipartit bisa memberikan pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan juga kapasitas dari para pekerja maupun calon pekerja yang mau masuk ke dunia pekerjaan. Gitu, karena sekali lagi bukan cuma skill ya, bukan cuma skill individu untuk dia bisa punya keahlian tertentu nanti dalam lembaga pelatihan kerja itu, tapi juga para calon pekerja itu harus paham tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, kemudian apa saja haknya, bagaimana kalau dia harus membangun hubungan sosial yang baik, harmonis, bagaimana pola komunikasinya yang harus bisa dibangun untuk bisa saling menghargai dan saling menguntungkan. Begitu Mbak Indri. Oh iya, satu lagi Pak Sabda, saya agak tertarik dengan tulisan yang ada di baju Bapak ini. Tolong boleh dijelaskan nggak ini maksudnya apa? Oh gitu. Jadi ini adalah tagline dari Bipartit Institute. Respect each other, artinya bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan itu hanya bisa diwujudkan
ketika semua pihak punya respect, saling menghargai antara satu pihak dan pihak lain, maka komunikasi pun akan terjalin dengan baik. Makanya ini kan menjadi tagline dari Bipartit Institute, respect each other. Mudah-mudahan ini bisa juga diserap oleh seluruh pelaku hubungan sosial untuk bisa saling menghargai pihak satu dan pihak lain. Dan tagline-nya adalah respect each other. Oh, jadi itu tagline-nya ya? Tagline-nya respect each other. Dan ini akan terus menjadi tagline dari Bipartit Institute. Terus nih, kalau boleh tahu Bipartit Institute itu ada sosial medianya apa aja ya Pak? Jadi kita media sosialnya udah ada Instagram, Facebook page, kemudian YouTube. Ini akan menjadi video pertama di YouTube channelnya Bipartit Institute, biar masyarakat lebih mengenal juga tentang apa sih Bipartit Institute dan apa gagasan besar di balik itu semua. Kemudian ada Twitternya juga, dan semuanya Bipartit Institute, nama media sosialnya. Teman-teman di luar sana jangan lupa di follow semua akun sosial medianya Bipartit Institute. Oke, itu aja Pak Sabda. Ya, terima kasih banyak. Dan tentunya kami dari Bipartit Institute berharap ini bisa memberi manfaat buat seluruh masyarakat, karena ada peribahasanya kan, sebaik-baik manusia ada yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Jadi ini akan menjadi spirit kita juga dalam memaksimalkan upaya untuk bisa membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkah. Kalau gitu. Saya punya salam Bipartit. Oh iya, betul. Jadi nanti semua konten media sosial Bipartit itu pasti akan menyebut salam Bipartit. Di setiap ini akan ada salam Bipartit. Ya. Mau itu bentuk tulisan, mau bentuk video apapun, salam Bipartit. Selain ada tagline-nya, salam Bipartit juga Mas Sabda. Selain ada tagline-nya Bipartit, ada juga salam Bipartitnya. Terima kasih Pak Sabda atas pengetahuan tentang Bipartit Institute. Semoga ke depan bisa selalu memberikan manfaat untuk saya dan masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan bisa didukung oleh semua pihak, seluruh stakeholder hubungan industrial, baik pengusaha, asosiasi pengusaha, pekerja, maupun pemerintah. Mudah-mudahan bisa mensupport Bipartit Institute ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Begitu Mbak Indri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi nanti di di konten-konten selanjutnya. Nanti saya akan terus di sini gimana? Atau nanti bisa kita atur. Yang penting hormonnya cocok. Aduh. Baik sekali, terima kasih buat Mbak Indri. Salam Bipartit. Salam Bipartit buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.